Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3 pelajaran 12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like dan share. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Sekarang ini adalah negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim atau sangat kejam ya, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya lagi, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap sama, Ibrahim. Ibunda Nabi Ismail bernama Hajar dan ibunda Nabi Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini kemudian dijualnya kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ayah Nabi Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan halus mampu menolak perintah ayahnya. Menurut Nabi Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya itu sendiri, adalah hal yang keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah dengan menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata kembali,
Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda masing-masing. Selanjutnya burung itu dicincang, bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu kemudian dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Maka hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya pun makin hebat. Berdakwah kepada ayahnya. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim Azar tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Raja Namrud yang zalim. Raja Namrud itu memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawan, maka nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagai merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dijadikan Tuhan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Nah, kemudian kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan,
Maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Akibat perbuatan Ibrahim. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, maka betapa terkejutnya mereka semua, karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" Kata Ibrahim. Kemudian Raja Namrud menjawab, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" Kata Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Kata Ibrahim. Mendengar pernyataan dari Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, Nabi Ibrahim diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api pun menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal. Ia yakin pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkannya. Allah pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Sikap kita setelah mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita harus mampu dan berani melakukan kebaikan ya. Seperti berani mengatakan, "Aku adalah orang Islam." Taat dan patuh kepada orang tua dan mengerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan dengan cara tulis soal serta jawabannya di buku PAI ya. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga kalian bisa paham dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.